Nah, di sini di Kampung Kanoman, Kecamatan Gagang Sifat Boyolali, di sini memang merupakan sentranya tahu. Ini yang kita bikin ini adalah tahu. Jadi kalau misalnya lihat tuh dari awal, kedelainya digiling, lalu ada itu jadi kayak susu ya, Mas. Itu lalu diuapkan di sini. Setelah itu dicampur dengan air dan dicampur dengan cuka. Nanti endapan yang di bawahnya ini baru dicetak menjadi tahu. Nah, saya baru tahu, ternyata kalau misalnya bikin tahu itu banyak limbahnya. Nah, tapi di sini hebatnya limbahnya itu mampu dijadikan sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat. Dijadikan sumber daya pembaruan energi baru. Apa? Habis ini kita lihat, pokoknya ini masih berhubungan dengan seperti yang lalu saya bikin limbah membawa berkah, ini pun juga ada manfaatnya. Yang pasti dari ini nih, ampas tahu ini, air-air ini yang menetes ini, ampas cairnya ini yang bisa dimanfaatkan. Isi lagi. Oh, dimasak lagi. Di dunia, sisa hasil pengolahan makanan menjadi penyumbang limbah tertinggi ketiga setelah tambang. Menyikapi hal ini masih banyak yang bersikap acuh. Namun sebagian lain, ada yang memiliki ide kreatif untuk mengolahnya. Seperti di wilayah Desa Kasongan. Desa ini adalah sentra pembuatan tahu untuk wilayah Solo hingga Jogja. Proses pengolahan yang berjalan hampir setiap hari meninggalkan limbah yang melimpah. Nah, ini jadi memang dibikin seperti saluran air untuk masuk ke dalam langsung degisternya di depan. Jadi saya dari tadi mikir-mikir, kok bisa sih ampas tahu ini menghasilkan gas gitu kan? Ya itu tadi, karena memang dia percampuran untuk bikin mengentalnya itu pakai cuka, jadi seperti terfermentasi, ya itu tadi, jadi pasti ada gasnya di dalam situ. Nah ini kalau kebayang, ini baunya sangat asem. Kita lihat ke depan yuk. Dalam proses pembuatan tahu digunakan asam cuka untuk pengentalan soya atau kedelai giling. Protein tinggi dan asam cuka inilah yang jika terfermentasi bisa menimbulkan asam metama tinggi penghasil biogas. Jadi dari 3 tempat pembuatan tahu ini, nah ini limbahnya itu dia pakai sistem sekat-sekat ya Pak? Iya, pakai sekat-sekat. Oke, nah ini merupakan yang ini istilahnya tempat pertamanya lah, kotoran limbahnya itu keluar. Nah ini, jadi nanti dari sini baru masuk ke degister, benar. Nah tapi memang karena ini merupakan hajat orang banyak ya, kepentingan orang banyak, dan sistem sekat seperti ini tuh memang rentan dengan kalau misalnya tercampur air tawar, ada kotoran tersumbat. Nah makanya jadi harus sering-sering dicek jadi ya. Nah pokoknya patokannya tuh ini, kalau misalnya lihat sekatnya kotor ya ini memang harus ada rutin pembersihan seperti ini. Efek dari proses pengolahan limbah selain menghasilkan bahan bakar alternatif, hal ini juga bermanfaat untuk mengurangi polusi di lingkungan yang dapat berakibat pada kerusakan tanah. Wih! Nah ini nih, jadi di sini langsung kita cobain apakah gasnya masih ada atau tidak. Jadi dari manometernya langsung dinyalain. Iya, iya. Pak, bau. Ini saya pernah bikin biogas juga dari limbah kotoran sapi. Tapi karena waktu itu atasnya langsung buat goreng pisang goreng nggak kebauan. Tapi begitu ini langsung ada bau-baunya ya Pak. Tidak kenapa-kenapa. Nah itu juga antisipasi. Jadi kalau misalnya bocor gas, kita langsung ngeh karena ada bau-bau begini. Nah ini juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab para pengusaha tahu di sini untuk mengolah limbahnya dan tetap membuat lingkungannya tetap bersih. Ya. Betul ya Pak? Keren loh ini, karena satu-satunya sumber daya yang habis lalu tidak bisa muncul lagi adalah ini nih, energi. Jadi memang dibutuhkan keterbaruan energi, yaitu inovasi. Tapi ya itu, saya kalau mau bikin kayak gini cari limbah tahu di mana? Harus tinggal sini berarti ya. Saya kalau mau bikin begini carinya di mana? Coba.
Wah,